Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan yang terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom Bapak Ibu terkasih, warta hari ini Minggu 5 April 2020. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Pendeta Gladys Janet, Pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Cinere pada hari Selasa 31 Maret 2020 dalam usia 51 tahun dan telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon pada hari Rabu 1 April 2020. Majelis dan Jemaat GKI Graharaya turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ibadah Kamis Putih dan Paskah tahun 2020 akan diselenggarakan melalui streaming video atau online di kanal YouTube GKI Graharaya Tangerang. Yang pertama, ibadah Kamis Putih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020
waktu pukul 20 WIB. Yang kedua, ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 April 2020, waktu pukul 9 WIB. Yang ketiga, ibadah Sabtu Sunyi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 April 2020, waktu pukul 17 WIB. Dilakukan ibadah keluarga dengan tuntunan liturgi khusus yang akan disiapkan oleh panitia Paskah. Dan yang keempat, ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 April 2020, waktu pukul 5 pagi dan 9 pagi. Informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui grup WhatsApp, Facebook, Instagram, dan website GKI Graha Raya. Retreat GKI Graha Raya 2020. Sehubungan dengan merebaknya pandemi global virus corona atau COVID-19, maka pelaksanaan Retreat GKI Graha Raya 2020 yang semula dijadwalkan pada tanggal 31 Juli sampai 1 Agustus 2020 akan diundur. Paling cepat pada bulan Oktober atau November 2020 dengan catatan kondisi sudah kondusif. Peremajaan sound system ruang ibadah. Berhubungan dengan sound system yang digunakan untuk ibadah sudah kurang layak pakai, maka di dalam PMJ pada bulan Februari 2020 diputuskan untuk melakukan peremajaan dengan rincian sebagai berikut. Anggaran 65.950.000, persembahan 2 Februari 2020 sebesar 5 juta rupiah, persembahan 23 Februari 2020 sebesar 6.500.000 rupiah. Dan kekurangannya adalah Rp54.450.000. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang tergerak untuk menyampaikan persembahan, dapat dimasukkan ke dalam amplop dan menuliskan sound system. Tuhan memberkati. Amplop aksi puasa Prapaskah. Dalam memaknai Paskah, jemaat diajak untuk melakukan aksi puasa. Aksi puasa kali ini dilakukan dengan mengumpulkan uang hasil aksi puasa atau pantang yang dilakukan selama 40 hari ke dalam amplop aksi puasa Prapaskah 2020 yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan di depan ruang admin gereja. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto. Saat teduh bagi kita semua. Liturgi berhimpun, panggilan beribadah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang banyak. Yesus naik keledai menuju masuk kota Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan untuk menyambut dia. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian dari NKB 74 ayat 1-3, Hosana. Kepada Yesus
Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi. Tuhan besertamu. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 161 ayat 1 dan 3, segala kemuliaan. Pengakuan dosa. Hukum kasih dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkakan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami pada sesama kadang semu dan bersyarat. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar, namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Kita angkat pujian dari PKJ 37 ayat 1 dan 2, Bila ku renung dosaku. Yang
Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya di dalam Yesaya 42 ayat 3-4. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan, pandanglah Kristus di atas salibnya, dan hiduplah dalam damai dengan setiap orang di sekitarmu. Damai Kristus besertamu. Mari saudara, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 183 ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam kita membaca, merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, jika saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap firman yang kami baca dan kami dengar, firman-Mu itu boleh bertumbuh di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa menyukakan hati-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu, pimpinlah kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Matius 21 ayat 1-11. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Matius 21 ayat 1-11 yang demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka.
Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah pada saat ini ada di dalam keadaan yang sehat, di dalam keadaan penuh sukacita, dan biarlah kita semua tetap berharap kepada Allah yang penuh kasih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema khotbah kita pada saat ini adalah rendah hati tanda anak Tuhan. Saudara, pada tahun 2007, tepatnya tanggal 5 Mei, sebuah pesawat Kenya Airways penerbangan 507, penerbangan Boeing 737-800, terjatuh di kota Lolodorf, sekitar 160 km di sebelah tenggara kota pantai Douala, Kamerun Selatan. Saudara, tentu berita ini sangat mengejutkan dan membuat sedih banyak orang. Apalagi korban yang jatuh itu sungguh banyak, yaitu 105 penumpang dan 9 awak pesawat. Saudara, tentu hal ini mengejutkan dunia saat itu. Lalu diadakanlah penyelidikan. Setelah mengolah data dari black box pesawat, akhirnya diketahui bahwa keadaan pesawat dalam keadaan baik. Memang ada sedikit cuaca yang agak ada badai, tetapi pesawat lain bisa melewati dengan baik. Tetapi mengapa Kenya Airways 507 ini bisa jatuh? Padahal pesawat ini termasuk pesawat yang sudah modern. Saudara, setelah diadakan penyelidikan dengan seksama, akhirnya diketemukan bahwa hubungan antara kapten pilot dan kopilot, mereka terjadi hubungan yang tidak baik. Bagaimana kapten pilot adalah orang yang sombong dan arogan, sehingga di dalam penerbangan sebelumnya, kapten pilot telah membentak-bentak kopilot. Akhirnya saudara, di dalam penerbangan 507 ini, ketika mereka sedang mengudara beberapa menit, ketika mereka mendekati badai, kapten pilot mengatakan, "Hidupkan autopilot." Tetapi nampaknya kopilot yang sudah dibentak-bentak ini tidak mendengar aba-aba ini. Lalu dia tidak melakukan perintah itu. Sedangkan kapten pilot sudah merasa bahwa kopilot sudah menghidupkan mode autopilot. Apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka melepaskan kemudinya, sebab mereka berpikir autopilot sudah ke dalam keadaan hidup. Pesawat akhirnya terbang tanpa ada yang mengendalikan. Sampai akhirnya bunyi alarm berbunyi karena pesawat sudah miring lebih dari 35 derajat.
Nah saudara, dalam keadaan seperti ini kapten pilot merasa kaget. Lalu dia berusaha mengembalikan posisi pesawat ke keadaan yang semula. Tetapi apa yang terjadi? Usahanya ini sia-sia. Justru apa yang dilakukan menambah parah kemiringan pesawat itu. Akhirnya pesawat ini jatuh dan akhirnya 105 orang dan 9 awak pesawat semuanya menjadi korban. Saudara sekalian, korban sia-sia gara-gara kearogansian, kesombongan sang kapten pilot ini. Saudara, tentu hal ini menjadi sebuah kesedihan. Tetapi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah lewat tidak bisa diulangi kembali. Oleh karena itu saudara, pada saat ini mari kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, bukan menjadi orang yang sombong. Supaya apa? Supaya kita bisa membawa damai sejahtera di mana kehidupan kita ini berada. Saudara, rendah hati adalah sikap yang sangat tidak disukai oleh hampir sebagian besar orang. Karena apa? Karena rendah hati terkesan inferior, terkesan tidak punya power, terkesan tidak tegas, bahkan cenderung diremehkan oleh orang lain. Sikap yang disukai adalah sikap yang penuh kebanggaan, bila perlu sombong-sombong sedikit supaya kelihatan berwibawa, makanya orang lebih menyukai menunjukkan siapa dirinya. Apalagi sudah memiliki kekayaan dan kedudukan, dia tentu tidak mau menjadi orang yang diremehkan begitu saja. Sehingga apa? Sehingga rendah hati adalah komoditi yang menjadi hal dihindari oleh banyak orang. Nah saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengubah cara berpikir manusia yang selalu ingin mengunggulkan dirinya dan cenderung merendahkan orang lain. Jika dilihat dari karya yang sudah dilakukannya, maka sebenarnya Tuhan Yesus layak mendapat pujian. Bahkan aplaus dari banyak orang. Karena apa? Karena yang dilakukan Tuhan Yesus sesuatu yang luar biasa, tidak ada yang bisa menandingi. Siapa yang bisa memelekkan mata orang buta? Siapa yang bisa membuat orang lumpuh menjadi berjalan? Siapa yang bisa menyembuhkan orang kusta? Bahkan orang yang sudah mati 4 hari, Yesus bisa bangkitkan. Tentu tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hal ini selain Tuhan Yesus. Sehingga sebenarnya Tuhan Yesus sudah layak untuk mendapatkan pujian, mendapatkan aplaus dari banyak orang. Tetapi Tuhan Yesus menolak puji-pujian semacam itu. Bahkan pada suatu saat ketika ada orang yang datang kepada Yesus dan orang itu berkata, "Guru yang baik." Nah, Tuhan Yesus ketika mendengar kata ini lalu menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Markus 10 ayat 18. Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, inilah sikap yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sosok yang rendah hati, bukan sosok yang sombong dan mengunggulkan diri. Meskipun apa yang dia lakukan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kerendah hatian Tuhan Yesus ini nampak ketika Tuhan Yesus suatu saat masuk ke kota Yerusalem. Saudari-saudara yang dikasihi mengasihi Tuhan Yesus, jika Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Yerusalem ada banyak orang yang tidak menyukainya, ada orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, mereka sama sekali tidak menyukai Tuhan Yesus. Karena apa? Karena popularitas Tuhan Yesus yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga Tuhan Yesus merebut perhatian banyak orang. Sehingga orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki kehilangan banyak pengikut. Sehingga mereka sangat tidak suka kepada Tuhan Yesus dan merencanakan pembunuhan terhadap Yesus.
Tentu Yesus sudah tahu, tetapi pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus tetap masuk ke kota Yerusalem? Bukankah bisa saja dia menghindar, lari dan menjauh dari Yerusalem? Tetapi Tuhan Yesus tetap masuk ke Yerusalem. Bukan berarti Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem sengaja untuk menyambut maut, tentu tidak. Tentu ada sebuah alasan mengapa Yesus tetap masuk ke kota Yerusalem. Kuncinya adalah bagaimana Yesus tetap taat kepada Bapa. Yesus tetap rendah hati sehingga dia mau taat. Mengapa saudara? Pada saat itu adalah menjelang Paskah, di mana sebagai pribadi yang taat, maka dia harus datang ke Yerusalem, di mana di kota inilah terdapat bait Allah. Di mana di kota inilah semua orang berkumpul untuk merayakan Paskah itu. Dan Yesus pun ikut masuk ke Yerusalem untuk merayakan Paskah dengan banyak orang yang ada di sana. Tidak ada cara lain selain harus datang ke Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ketaatan Tuhan Yesus kepada tata aturan menjadi dorongan yang kuat untuk tetap masuk ke Yerusalem. Ketaatannya kepada Bapa, kerendah hatiannya kepada Bapa tidak bisa untuk menghambat, untuk melarikan diri dari Yerusalem. Dia tetap masuk Yerusalem karena apa? Karena dia adalah pribadi yang taat kepada Bapa. Ketaatan muncul karena adanya sikap mau tunduk kepada tata aturan yang ada. Jika ada sikap arogansi, ada kesombongan dan ketidakmautaatan kepada tata aturan, tidak mungkin taat dan mau datang kepada Bapa di surga. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada saat ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi teladan kepada sikap mau tunduk kepada tata aturan yang ada. Yesus tetap mau rendah hati sekalipun dia mempunyai kuasa yang luar biasa. Demikian pula saat ini ketika kita diminta untuk beribadah di rumah, mari kita taat. Kita diminta untuk menjaga jarak dengan orang lain dalam sesaat, untuk tidak kumpul-kumpul dengan orang lain sesaat. Mari kita tunduk kepada semuanya itu. Mari kita beribadah bukan sebagai tuntutan, tetapi sebagai kesadaran akan ketaatan kita kepada Dia. Dan jika saat ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian beribadah di rumah, tidak berada di gedung gereja, mari kita beribadah dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah kita. Bukan karena kita terpaksa, tetapi karena kita taat kepada Allah kita. Kita hormat kepada Allah kita, kita tunduk kepada Dia. Sebab apa? Sebab kita adalah orang-orang yang diajar untuk rendah hati dan taat kepada perintah-Nya. Kami yang ada di sini hanyalah memandu Bapak, Ibu, Saudara untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita bersama-sama untuk taat dan tunduk kepada Dia sebagai bentuk kerendahan hati kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai. Hal ini dilakukan Tuhan Yesus untuk menggenapi nubuat di dalam Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka tidak mengherankan
Jika Tuhan yang sudah dikenal dengan mujizat yang dilakukannya ketika masuk ke Yerusalem, penduduk Yerusalem mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Sebagai bangsa Yahudi, tentu mereka pernah mendengar Sakarya 9 ayat 9. Sehingga ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus yang sudah banyak melakukan mujizat, secara tidak langsung orang-orang melihat, inilah Raja orang Yahudi. Dan pada saat itu memang Tuhan Yesus hendak memproklamasikan dirinya, bahwa dirinya adalah Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan. Yang akan menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa dan mengakrabkan kembali manusia dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, terjadi kegemparan, saudara. Mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus akan datang dan merebut kekuasaan mereka. Kegemparan yang sama ketika Yesus lahir, dikatakan bahwa Herodes dan seluruh Yerusalem terkejut dalam Matius 2 ayat 3. Jika dihitung dari segi pendukung, maka sebenarnya Tuhan Yesus pada saat itu mempunyai pendukung yang sangat banyak. Sejak Lazarus dibangkitkan, di sana dikatakan bahwa banyak orang Yahudi yang menjadi percaya. Jadi kita melihat bahwa pada saat ini pendukung Tuhan Yesus sangat banyak. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus rela menghamparkan jubahnya. Bahkan ranting-ranting ditebarkan di jalan di mana Yesus akan masuk ke Yerusalem. Bukankah sebuah hal yang real bahwa pendukung Tuhan Yesus sangat banyak? Bukankah dengan banyaknya dukungan maka orang mempunyai kekuasaan secara politik? Tetapi nampaknya Tuhan Yesus tidak tergoda oleh tawaran dunia ini. Sepanjang perjalanan masuk ke kota Yerusalem, Tuhan Yesus tetap diam. Tidak sepatah kata pun yang dia ucapkan sebagai tanda berbangga diri. Tuhan Yesus tetap pada karakternya yang rendah hati. Dengan kerendahan hatinya, maka Tuhan Yesus dapat menyelesaikan semua tugas yang diembannya. Tuhan Yesus tidak mengerahkan massa untuk melawan orang Farisi, untuk melawan orang Saduki, untuk melawan ahli Taurat. Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu. Sehingga dengan kerendahan hatinya ini Tuhan Yesus tetap memberi pengampunan ketika orang-orang menyalibkan dia. Sehingga ketika orang-orang menyalibkan dia, Tuhan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dengan kerendahan hatinya, damai tetap terpelihara. Dengan kerendahan hatinya, tidak ada dendam untuk melawan orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, tidak ada sama sekali. Kerendahan hati adalah sikap sadar bahwa diri kita ini hanyalah hamba yang harus melakukan tugas yang diberikan kepada kita. Di mana kita harus melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Tanpa kerendahan hati, mustahil kita menjadi hamba yang taat kepada Dia. Tanpa kerendahan hati, bukan damai yang didapat, tetapi kegaduhan dalam segala hal. Karena apa? Karena merasa dirinya layak untuk dihormati dibanding orang lain. Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tanpa kita sadari, wabah corona yang menimpa dunia, menimpa bangsa kita, yang diizinkan Tuhan untuk menimpa kita semua. Ternyata wabah ini menuntut kita untuk rendah hati dalam menghadapinya. Dengan kerendahan hati, maka akan membuat hati menjadi tenang. Sehingga dengan ketenangan bisa menghadapi semua permasalahan dengan hati yang dingin dan penuh pengharapan. Dan di dalam pengharapan, di sanalah ada kehidupan itu sendiri.
Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita mengembangkan sikap rendah hati. Jangan sampai kisah Kenya Airways terjadi dalam kehidupan kita. Karena kesombongan, akhirnya ada banyak korban yang berjatuhan. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, siapapun kita, mari kita menjaga kerendahan hati kita. Sebab tanpa kerendahan hati akan banyak kegaduhan dan tidak ada damai sejahtera. Tetapi dengan kerendahan hati akan ada shalom dimanapun kita berada. Bahkan di tengah-tengah wabah ini, mari kita tetap rendah hati, supaya damai menyertai kita semua. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Marilah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita menyatukan hati kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, pada saat ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, dan pada saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Pada saat ini kami berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah bersama anggota keluarga. Tuhan kami memohon, Tuhan berkati mereka semua. Berikan kepada mereka kebahagiaan, berkati pekerjaan dan usaha mereka, berkati rumah tangga mereka, supaya mereka boleh melihat kasih-Mu bekerja di dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan jika ada yang sedang di dalam pergumulan, kami memohon Tuhan dengarkanlah seruan mereka. Dan tolong mereka supaya mereka tetap percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami menyerahkan Ibu Saniati, Ibu Mulyani, Ibu Misriah, Penatua Kristina Andayani, Ibu Tuju, Anak Kevin, Bapak Yosia Sibagariang, Bapak Abram Tandoapu, Bapak Musyanto, Bapak Bastian Sinaga, dan Bapak Pendeta Thomas. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menolong mereka. Kami juga boleh mengucap syukur jika di tengah-tengah kami Engkau telah hadirkan sahabat kami yang berulang tahun,
Oleh karena itu kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu biarlah dengan usia yang semakin bertambah. Mereka juga boleh semakin mengasihi Engkau. Kami menyerahkan Saudari Valencia Kristabel dan Bapak Happy Haryanto ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga teringat untuk para dokter dan perawat yang saat ini mereka di garis depan dalam menghadapi wabah corona. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, tolong mereka. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, jagai, lindungi mereka Tuhan. Sehingga mereka tetap sehat di dalam perlindungan-Mu. Kami juga berdoa buat para korban corona Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya mereka juga boleh selamat dan lolos dari maut. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun berada Tuhan berkati. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan apa yang dibutuhkan. Kami juga menyerahkan gereja kami GKI Graharaya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau memberkati kami dan menjagai kami. Berkati pula setiap pelayan-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Baik di kota besar, kota kecil maupun pelosok pedalaman, Tuhan jagai tolong mereka di dalam pelayanan mereka. Supaya mereka boleh melayani Engkau dengan sungguh. Kami menyerahkan para pemimpin kami, pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan jagai mereka, tolong mereka di dalam memimpin kami, ampuni dosa-dosa mereka. Sekiranya ada orang-orang yang merencanakan kejahatan kepada bangsa kami memohon Tuhan gagalkan itu. Tuhan berkatilah rumah kami, berkati tempat tinggal kami, berkati wilayah kami, tempat kerja kami, supaya kesejahteraannya boleh menjadi kesejahteraan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kini saatnya kita masuk di dalam liturgi persembahan. Marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari 2 Tawarik 31 ayat 12a.
Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan kudus itu ke sana. Untuk menyampaikan persembahan dapat melalui yang pertama, transfer ke nomor rekening di bawah ini. Dan yang kedua, persembahan dapat dimasukkan langsung ke dalam kotak yang sudah disediakan di depan ruang admin gedung gereja. Dan yang ketiga, dapat menghubungi PIC masing-masing wilayah yang sudah ditunjuk. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan 4, Padamu Tuhan dan Allahku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa terkasih, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di saat kritis seperti ini Tuhan, Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih memberikan berkat kepada kami. Terima kasih Bapa, kalau kami masih terus diajarkan untuk bisa saling memberi Tuhan, untuk bisa mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati ya Bapa, persembahan-persembahan yang sudah terkumpul, baik itu yang sudah ditransfer Tuhan oleh anak-anak-Mu ke rekening gereja, maupun nanti yang akan dikumpulkan melalui amplop, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan persembahan yang sudah terkumpul ini boleh terus Tuhan untuk menunjang setiap kegiatan yang akan Dia lakukan di GKI Graha Raya. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami Tuhan jikalau kami masih kurang mengasihi yang lain Tuhan. Ampuni kami Tuhan apabila kami tidak mengasihi yang lain dengan membagikan berkat ya Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengucap syukur ya Bapa atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami, agar kami boleh berbagi dengan sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari saudara sambil melambaikan daun palem kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 91 bait 1 sampai dengan 3. Putri Sion, nyanyilah.
Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Melalui kehidupan kami di sini, kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.